Oke, silakan Yoga. Ya, Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semua. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan, bawa korban syukur kami buat hari yang baru, berkat yang baru, yang Tuhan terus sediakan buat kami. Terima kasih. Menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Saat kami masuk Tuhan, kami bawa korban syukur kami. Saat masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Ku korban syukur kepada kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab kau baik Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Korban syukur yang kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku korban syukur kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur kepada kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
kasih kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih selalu cinta. Yes, kami bersyukur buat kebaikan dalam hidup kami itu. Bahkan terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Hari ini kami kembali datang pada sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan. Sungguh baik bagi kami. Kami datang, kami bawa korban pujian kami pagi hari ini. Kami mau pakai Tuhan hidup kami hari ini. Mau pakai Tuhan kami hari ini Tuhan untuk datang kepadamu. Naikkan syukur Tuhan bagi nama-Mu yang besar yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Betapa hati
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini segalanya, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semata miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku dan sembahku. Hanya itu permohonanku, terima Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Amin Tuhan, biar pujian ini jadi pengakuan kami tanpa hati. Terima kasih Yesus, Kamu mengasihiku. Kamu memilikiku. Hanya ini Tuhan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya itu permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Hanya itu persembahanku, segenap hidupku, jiwa ragaku, sebab miliki harta kekayaan yang cukup berarti sembahku. Hanya itu permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Kembali kita naikkan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi, Kau memilikiku. Hanya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
Bersama hanya itu terima Tuhan persembahan pakailah hidupku sebagai seutuh hidupku pakailah hidupku sebagai seutuh hidupku. Amin. Pakailah hidupku Yesus, kaulah raja, oh yang buat hidup kami menanti. Oh, semua Yesus, jadilah seperti Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, memberikan kemuliaan nama. Ini hidup kami Tuhan, hidup yang sepenuhnya sudah jadi diri Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, ajari kami terus Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana, menggunakan waktu kami dengan baik, dengan bijak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar selama kami masih ada, selama kami masih kuat, kami mau pakai Tuhan hidup kami, kekuatan kami Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Aku pilih hidup kami. Kau aku pilih Yesus. Hanya ini Tuhan, persembahan segenap hidupku
jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya Tuhan mengenalku. Terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai yang seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Biar pujian ini Tuhan jadi pengakuan, jadi doa setiap kami pagi hari ini. Kami mau Tuhan Engkau terus pakai kami dalam hidup kami. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan, hidup kami jadi berarti. Kami temukan arti hidup kami dalam Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu apapun yang terjadi Tuhan, buatlah kami, teguhlah kami di dalam Engkau Tuhan. Berjalan terus mengasihi, berjalan terus rindu melayani Engkau Tuhan Yesus. Sebab kenapa kami balas kebaikan Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Ini hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar kembali nasihat firman-Mu. Kami mau belajar kembali dari firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Pimpin dan tuntun urapi Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Pak Irwan Samosir. Saya minta maaf, ini saya buka kamera tapi wajah saya tetap nggak muncul. Oke, silakan Pak Samosir. Salam Bapak Ibu, suara saya jelas ya, Pak Eri? Oke, didengar dengan jelas. Ya. Kita pagi hari ini sudah sampai di Matius 5 ya. Matius 5, khotbah di bukit ini dari pasal 5 sampai pasal 7 adalah tentang khotbah Yesus di bukit ya bersama dengan murid-muridnya. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Perikop yang kedua,
garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pasal berikut yang ketiga, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu berbaliklah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Jangan melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah demi baik demi langit,
karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, eh, firman Tuhan pada pagi hari ini, eh, bagaimana Yesus berkhotbah ya di atas bukit tentang eh, tentang kebahagiaan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut aku eh, kebahagiaan dunia itu biasanya dengan apa ya? Orang dunia bilang kebahagiaan itu adalah ketika mereka memiliki kekayaan, kesuksesan, dan kuasa ya. Biasanya eh, menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Lalu bagaimana dengan memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Kalau kita baca, kita dengar khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang sempurna yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat-sangat kontradiktif ya dengan konsep dunia ya. Konsep dunia misalnya kalau menurut Tuhan Yesus itu orang yang berbahagia itu seperti ini, orang yang miskin, yang berduka cita, lemah lembut, orang yang lapar, orang yang haus, itu orang yang disebut orang yang berbahagia. Banyak lagi ya di di, di ayat berikut tadi. Jadi kalau menurut aku ini ini akan sangat 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 berat ya untuk kita lakukan kalau kita mau bicara jujur ya. Orang nggak akan mau hidup miskin ya. Orang nggak akan mau. Orang juga nggak akan mau lapar. Orang juga tidak mau berduka cita. Tapi inilah yang
dikatakan Yesus pada pagi hari ini kepada kita semua untuk artinya kita tidak boleh mengejar kekayaan ya, Bu- bu- eh, tidak boleh mengejar kesuksesan. Artinya kalau takutnya ya orang dunia sekarang ini kan kalau sudah kaya, sudah sukses itu biasanya sombong ya, sombong dari cara ngomongnya, dari tingkah lakunya, dari berbagai hal lah gitu. Jadi itu yang ditakutkan Tuhan Yesus supaya eh, kita ini lebih bagus hidup sederhana gitu. Dan artinya tanda kutip bukan tidak boleh kita kaya ya, tidak boleh sukses. Yang ditakutkan itu ketika kita sukses, ketika kita kaya berhasil, itu pasti cara ngomong kita itu beda, karakter kita itu beda, cara jalan kita itu beda. Kalau kita apa? Kalau kita tengok di TV ya, pengacara yang kaya itu siapa tuh? Orang kita tak pernah orang kita Batak itu kan, kalau dia ngomong itu kan tangannya diangkat-angkat itu ya, kasih tunjuk cincinnya itu ya kan. Ah, itulah salah satu contoh bahwa akan sangat beda kali kalau kita eh, eh, tidak hidup dalam firman Tuhan gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan di perikop yang pertama ini ya, supaya kita tetap hidup rendah hati, jangan sombong, supaya kita mencerminkan ya dalam hidup kita bahwa kita ini adalah eh, apa namanya, bahwa kita ini adalah pengikut Yesus, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Jadi perikop perikop yang kedua adalah tentang apa tadi, garam dunia ya. Nah, garam dunia ini masih berhubungan dengan apa tadi, yang saya sampaikan tadi, garam dunia. Jadi sebenarnya orang yang menjadi garam dunia itu adalah orang-orang Kristen. Kenapa saya bilang hanya orang-orang Kristen? Karena garam ini kan untuk mengasini, mengawetkan, banyak gunanya ya. Jadi kalau hanya orang Kristen eh, tidak bisa membaur dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan saudara, dia dia hanya hidup dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Kalau orang Jakarta bilang lu, gua gitu. Jadi itu bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Orang Kristen itu harus bisa membaur, ya. Ketika ada tetangganya meninggal, kita datang. Ketika tetangganya ada undangan untuk entah 100 hari lah meninggal ataupun acara apa, ya kita datang. Artinya kita menunjukkan bahwa orang Kristen itu memiliki sifat rendah hati, tidak sombong gitu ya. Jadi kita ini adalah garam. Jadi lewat kita bersosialisasi kepada masyarakat, tetangga, kita bisa memberitakan firman Tuhan. Artinya kita bukan hidup, kita dilahirkan, kita disekolahkan, kita sukses, kita menikah, ya. Kita punya anak, punya cucu, gereja-gereja tetap pelayanan-pelayanan, tapi kita tidak bermasyarakat, tidak membaur gitu. Artinya itu eh, kita gagal menjadi orang Kristen gitu. Kita percaya Yesus, tapi kita hidup dengan apa namanya, dengan lingkungan kita gitu. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman gitu, nah, tidak mau diganggu orang, aku juga tidak mau diganggu, ah itu udah salah gitu. Jadi eh, perikop yang kedua ini, marilah kita belajar menjadi garam ya, menjadi saksi gitu ya. Walaupun walaupun kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, mungkin masa lalu kita yang gelap, tapi kita harus bisa menjadi orang-orang yang menjadi terang, menjadi garam dunia. Nah, itu yang perikop yang kedua saya bagikan. Perikop yang ketiga ini tentang apa? Tentang Yesus dan tentang apa namanya, Yesus dan hukum Taurat. Yang saya dapat dari eh, perikop yang ketiga ini adalah bahwa apakah eh, hukum Taurat itu berlaku untuk orang Kristen? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat bagaimana
Tuhan Yesus sendiri menyikapi tuntutan hukum Taurat. Yesus berkata bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Artinya Yesus tidak menolak perjanjian lama. Sebaliknya ia datang untuk menggenapinya. Mengapa demikian? Karena seluruh hukum Taurat menyatakan kehendak Allah untuk manusia. Bahkan hukum Taurat mencerminkan karakter Allah yang diwujudkan dalam kehidupan manusia. Kalau begitu, bagaimana Tuhan Yesus menggenapinya? Dengan jalan memenuhi tuntutan Taurat sepenuhnya, dengan memenuhi tuntutan Taurat sepenuhnya, Yesus menegakkannya melalui kebenaran. Jadi hukum Taurat ini kan sebenarnya kalau kita lihat kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu mereka sangat menjunjung tinggi ya hukum Taurat itu ya. Artinya mereka hanya melakukannya secara simbolik ya di keagamaan mereka. Tetapi karakter mereka, tingkah laku mereka, eh, kehidupan mereka itu tidak mencerminkan kehendak Allah. Kalau kita baca tadi dari ayat ini tadi banyak sekali ya, kita tidak boleh ini, kita jangan begini, kita jangan begini, kita jangan begini. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi tentang apa namanya? Tentang ajaran Yesus tadi kan banyak tadi. Supaya kita begini, supaya jangan berbuat jahat. Kalau orang meminjam kita harus kasih itu tidak dilakukan oleh ahli-ahli Taurat atau ahli Farisi. Mereka hanya bisanya menghakimi gitu. Jadi mereka hanya hidup dengan keagamaan mereka gitu. Jadi dari ayat ini tadi, ayat 17 sampai 48 ini, inilah kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Jadi hukum Taurat itu harus kita lakukan. Jadi dengan ayat 17 sampai ayat 8 tadi banyak hal yang disampaikan Tuhan Yesus. Itulah kehendak Allah supaya kita harus begini, harus mengasihi, harus eh, mengampuni. Jadi itulah kehendak Allah dalam hidup kita supaya hukum Taurat itu digenapi. Artinya eh, lewat firman hari ini, perikop yang ketiga ini supaya eh, kita menghidupi eh, apa apa yang apa ya diperkatakan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Banyak ya dari ayat 17 sampai 48 ini. Artinya kita harus mengasihi, mengampuni. Kalau orang mau kasih pinjam, kita harus kasih pinjam gitu ya. Jadi yang saya dapat adalah ya marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan hari ini walaupun kita belum sempurna ya. Walaupun masih banyak kelemahan, walaupun kita sedang diproses, walaupun kita jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan, ya artinya kita harus banyak belajar dan terus bangkit dan tetap semangat. Demikian Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan. Saya minta Ya, maaf kalau di sini suara saya nanti agak terganggu karena di pinggir jalan. Ya, jadi Matius pasal 5 sampai 7 ini sebenarnya itulah ajaran dasar dari kekristenan, ajaran dasar dari apa yang Yesus katakan. Karena kalau selebihnya nanti kita baca itu kan banyak perjalanan-perjalanan Yesus yang tentu mempraktekkan ayat-ayat ini. Makanya tentulah ini satu pasal atau tiga pasal tepatnya, khotbah di bukit itu pasal 5 sampai 7. Itu sebuah pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat mendasar yang harusnya menjadi fondasi bagi orang Kristen. Nah, nasihat pertamanya adalah kalau Bapak Ibu agak bingung dengan terjemahan bahasa Indonesia ini, mungkin boleh lebih mudah untuk dimengerti pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu
itu lebih mudah dimengerti dan lebih cenderung kepada konteks aslinya. Nah, bicara tentang bahagia, saya percaya Bapak Ibu itu menjadi tujuan dalam hidup oleh semua manusia. Tapi firman Tuhan mengajar kita kalau kita mau berbahagia, ya lakukan firman, bertindak sesuai hati Bapa. Nah, hal yang kedua yang ingin saya tambahkan, bicara tentang garam dunia dan terang dunia, paradigma kita harus benar Bapak Ibu. Jangan berusaha jadi terang dunia, jangan berusaha jadi garam dunia. Tetapi harus yakin bahwa kita ini adalah garam dunia dan terang dunia. Karena firman Tuhan di ayat ini dengan jelas katakan, bukan jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Enggak. Ayat ini dengan jelas katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Yesus dalam hidup kita. Yesus yang dalam hidup kita itulah yang harus dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Yesus yang ada dalam hidup kita lah yang harus dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Jadi dari paradigma dasarnya kita harus benar dulu. Iya, Yesus ada dalam hidupku, Roh Kudus ada dalam hidupku, Tuhan ada dalam hidupku. Jadi bagaimana caranya kita membuat orang-orang melihat Yesus nyata? Ya lakukan apa yang Yesus ajarkan di firman Tuhan. Secara khusus kalau kekristenan ya Matius 5 ayat 7. Nggak banyak sebenarnya Bapak Ibu. Pasal 5 ayat 7. Karena sekali lagi Yesus katakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Dan berkali-kali saya katakan, sampai hari ini kita masih melakukan hukum Taurat, tapi di dalam Kristus. Karena hukum Taurat itu kan sekali lagi ada 3 hukum di dalamnya. Hukum seremonial, yaitu kalau mau datang menghadap Tuhan harus ada bawa korban. Nah, Yesus sudah genapi hukum seremonial dengan darahnya yang kudus. Sehingga setiap kali kita datang menghadap Tuhan, ya kita membawa persembahan darah Yesus yang kudus, yang menguduskan hidup kita. Jadi kita masih melakukan hukum Taurat. Maka Yesus katakan, aku nggak meniadakan, tapi aku menggenapi. Jadi hukum seremonial sampai hari ini kita lakukan di dalam Kristus. Darah Yesus yang kita bawa menghadap hadirat Tuhan. Karena darah Yesuslah yang melayakkan kita. Yang kedua, hukum sipil. Nah, hukum sipil ini digenapi oleh Yesus dengan hukum kasih. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa baca di pasal 5 sampai pasal 7. Apa-apa yang harus kita lakukan sebagai hukum kasih di dalam Kristus. Tentu contoh tadi Pak Irwan katakan, kalau ada orang mau pinjam jangan ditolak. Nah, itu kan kalau kita masih ingat beberapa tahun yang lalu kan kita juga sudah pernah bahas. Ini kita udah muter lagi balik ke perjanjian baru. Nah, jadi tentu dipahami. Memang kita harus murah hati memberi pinjam. Nah, konteks pinjamnya zaman dulu apa? Beda dengan zaman sekarang. Kalau orang mau pinjam kita untuk makan, jangankan pinjam, kasih Bapak Ibu. Tapi kalau untuk gaya hidup, apalagi untuk judol, apalagi kita tahu dia memang tukang hutang, itu jangan. Karena berkali-kali firman itu untukku, bukan untuk menuntut orang. Makanya banyak orang Kristen karena nggak seimbang antara tulus dan cerdik, akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang. Katanya orang Kristen tuh, ayat firman Tuhan ngomong kalau orang mau pinjem, nggak boleh ditolak, harus dipinjemin. Nggak boleh kita pakai ayat itu untuk keuntungan kita. Ayat itu untuk kita, kalau ada orang yang benar-benar butuh, kita beri, jangankan cuma pinjam, jangan berharap balik, beri Bapak Ibu dengan murah hati, sehingga kita berbahagia. Itu contoh. Tapi kalau pinjam untuk bisnis Pak, itu ada hitungannya lain lagi, boleh pinjemin, kita tahu apakah memang peluangnya besar, keuntungannya besar, nanti bagi hasilnya seperti apa. Nah itu hal-hal detailnya Bapak Ibu. Nah jadi sekali lagi, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Hukum seremonial dia genapi dengan dia mati di kayu salib mencurahkan darahnya, sehingga setiap kali kita datang menghadap Tuhan kita membawa korban Yesus yang menguduskan kita. Hukum sipil digenapi dengan hukum kasih yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan dalam hidupnya di teladan. Nah yang ketiga, 10 perintah Allah itu sudah diramu menjadi 2 hukum utama, yang pertama dan yang kedua.
Yaitu perintah pertama dan keempat itu. Sampai keempat, menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Nah, hukum utama yang kedua, yaitu dari perintah yang kelima sampai ke 10, itu diramu menjadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi, Yesus memang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi. Jadi kita lakukan semua hukum Taurat itu di dalam Kristus. Dengan hukum seremonial, dengan darah Yesus, hukum sipil, dengan kasih Kristus, 10 perintah Allah, dengan dua hukum utama, yang pertama dan kedua. Jadi Bapak Ibu baca lagi ulang pelan-pelan ya, Matius pasal 5, 6, dan 7. Karena itu ayat demi ayat itu mengandung ajaran yang harus kita lakukan. Dan pasti kita bisa lakukan Bapak Ibu. Karena sekali lagi ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bagian kita ini hanyalah terus mematikan ego kita. Mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang seharusnya juga sudah mati bersama Kristus. Sudah dikubur bersama Kristus. Dan kita ini ciptaan baru. Jadi jangan mau lagi tertipu oleh tipu muslihat iblis yang ingin membangkitkan kembali keinginan daging kita, membangkitkan keinginan mata kita, membangkitkan ego keangkuhan kita. Jangan mau lagi Bapak Ibu. Kan saya sudah khotbahkan hari Minggu yang lalu. Maka saya percaya Bapak Ibu pasti bisa bertindak sesuai dengan isi hati Bapak. Karena sekali lagi ada tiga alasannya yang saya katakan minggu kemarin, pola iblis nggak berubah. Jadi jangan kena tipu lagi. Yang kedua, Yesus sudah beri contoh menang dengan melakukan firman. Yang ketiga, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Parakletos itu. Jadi teguhkan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bisa bertindak sesuai dengan isi hati Bapak. Jadi sekali lagi nasihat saya baca Matius 5 sampai 7. Kalau perlu dihafal Bapak Ibu. Dan tentunya direnungkan dan dipraktekkan secara detail. Nah, kalau ada mungkin kayaknya kok bingung Pak ini maksudnya apa? Nah, itu boleh ngobrol. Nanti dijelasi secara praktisnya seperti apa. Oke, jadi saya percaya Bapak Ibu kita diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irwan Samosir. Dan ini yang saya tambahkan. Oke, silakan. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada hari ini silakan Johan berdoa. Nanti akan ditutup oleh Johan atau Willy nih? Coba tukaran mana? Oh, tukeran. Langsung. Oke, silahkan. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat kita pagi ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Mau selalu Tuhan belajar bertindak sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Setiap kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, merdekakan kami Tuhan. Kami mau belajar selalu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pagi ini. Kami berdoa untuk Pak Irwan Samosir pagi ini yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati Pak Irwan Tuhan, berkati setiap kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaan usahanya juga Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Berkati setiap keluarganya Tuhan. Apapun yang ia lakukan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Diserahkan keluarga Pak Irwan dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ahyong, untuk setiap pemulihannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai melindungi Tuhan. Serahkan Pak Ahyong ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Tuhan ia bisa ada kembali ke tengah-tengah kami Tuhan, untuk memberitakan kebenaran ini, firman-Mu Tuhan. Pakai Pak Ahyong Tuhan, makin hari semakin luar biasa juga Tuhan, semakin banyak orang-orang yang dimenangkan Tuhan, membawa banyak jiwa ke dalam Tuhan. Kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ahyong, keluarganya, anak-anaknya, cucunya, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk Bu Dorcas, apapun proses yang dia lakukan Tuhan, yang dia jalani Tuhan, Kau campur tangan di dalam setiap prosesnya Tuhan. Biluk-biluk kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup Tuhan. Kau berkati juga setiap pekerjaan usahanya Tuhan,
Berkati anak-anaknya juga Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati juga apapun yang ia lakukan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang dibawa kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Abi Tuhan, untuk pemulihannya Tuhan, pasca stroke Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau pulihkan setiap saraf-sarafnya Tuhan, sehingga menjadi normal kembali Tuhan, sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Berkati juga istri dan anak-anaknya serta Tuhan, biarlah apapun yang ia lakukan Kau sertai selalu Tuhan. Kesehatannya Tuhan Kau kembalikan, Kau normalkan kembali Tuhan. Kasih Tuhan, kami serahkan Abi dan keluarganya ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk acaranya anaknya Pak Heri. Kau senantiasa memberkatinya Tuhan, apapun yang dibutuhkan, Kau cukupkan, Kau lancarkan semua, baik itu perjalanan orang-orang yang mau ke sana, cuacanya untuk hari hanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau menyertai memberkati setiap acara yang ia lakukan Tuhan. Kasih Tuhan, diserahkan anak Pak Heri dan keluarga ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Melakukannya Tuhan menurut kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau menyertai kami, melindungi kami, apapun yang kami lakukan di pagi ini. Kasih Engkau berkati juga keluarga kami, anak-anak kami, setiap pelayanan kami Tuhan, Kau sertai juga Tuhan. Ada campur tangan-Mu Tuhan di dalam apa yang kami lakukan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Eh, Biarlah Tuhan Kau campur tangan di dalam bangsa ini Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Semakin banyak orang Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden hingga jajaran staf terbawahnya Tuhan. Kasih roh takut akan Engkau. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Membawa bangsa ini semakin banyak orang dimenangkan Tuhan. Membawa bangsa ini semakin sejahtera. Semakin damai Tuhan. Kau berkati juga para anggota Polri dan TNI yang menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan perlindungan-Mu untuk setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap doa kami Tuhan. Kau dengar dan Engkau juga Tuhan menyertai apa yang kami rindukan dan kami butuhkan setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami datang dengan rasa syukur kami dan terima kasih kami buat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat napas hidup yang masih Kau berikan pada pagi hari ini. Dan biarlah lewat ujian kami pagi hari ini, lewat firman yang kami dengar hari ini Tuhan, boleh memotivasi hidup kami, menguatkan hidup kami Tuhan. Kami tetap boleh berjalan terus bersama-sama dengan Engkau Tuhan, walaupun kami terkadang mengalami jatuh bangun Tuhan, tapi kami percaya Engkau menuntun langkah-langkah kami, Engkau memegang tangan kami Tuhan, dalam mengiring Engkau Tuhan, sampai Engkau memanggil kami kelak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan hamba juga berdoa buat setiap anggota Koramdio ya Bapa. Mungkin pagi hari ini ada yang mengalami kelemahan, mengalami sakit, mengalami kekhawatiran, ketakutan Tuhan akan apapun. Biarlah berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang bersama-sama dengan mereka, biarlah Engkau senantiasa yang menyertai hidup mereka, memberkati pikiran dan hati mereka ya Bapak.
Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kekhawatiran mereka, Engkau yang memberikan jalan yang terbaik dalam hidup mereka, Tuhan. Biarlah kami terus, Tuhan, boleh menjadi garam dunia, Tuhan. Boleh saling menguatkan, saling memotivasi, Tuhan. Agar lewat hidup kami boleh menjadi terang, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Terimalah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Ya. Tuhan Yesus memberkati.